Halo sahabat Kompas TV, kalian lagi pada ngapain nih? Semoga di tengah kesibukan apapun yang kalian lakukan, kalian tetap sehat ya. Kali ini saya Feni Sinuraya akan memberitakan atau memberikan 3 berita terfavorit sepanjang hari ini. Namun sebelum kita move ke berita pertama, jangan lupa di subscribe channel Kompas TV-nya. Di tengah masa pandemi COVID-19 ini, masyarakat harus lebih hati-hati. Pasalnya, banyak terjadi tindak kriminal dengan berbagai motif. Salah satunya di Depok, Jawa Barat, seorang warga berhasil merekam aksi pelaku yang menggunakan senjata api. Video pun kemudian menjadi viral. Aksi pelaku juga terekam kamera pemantau. Pelaku berjumlah 4 orang, satu pelaku memecahkan kaca mobil saat terparkir. Pelaku merampok korban yang baru saja mengambil uang senilai 80 juta rupiah. Korban melakukan perlawanan dan mencoba mengejar pelaku. Sempat terjadi aksi kejar-kejaran dan baku hantam antara korban dan juga pelaku. Warga yang berada di sekitar lokasi juga ikut membantu mengejar para pelaku. Seluruh pelaku berhasil kabur setelah satu di antaranya menodongkan senjata api ke warga. Kepolisian Polres Metro Depok menyebut tengah membentuk tim khusus untuk mengejar komplotan perampok ini. Sobat Kompas TV, kamu yang masih menggunakan transportasi umum wajib waspada karena di sepanjang jalan kita tidak tahu akan bertemu dengan siapa ataupun juga orang-orang tanpa gejala COVID-19. Nah, hari ini Badan Intelijen Negara atau BIN mengadakan rapid test di depan Stasiun Sudirman. Dari 500 spesimen yang dites, 4 diantaranya positif corona. Badan Intelijen Negara atau BIN menyiapkan 2 mobil laboratorium dan sejumlah alat pemantau suhu saat melaksanakan rapid test di Stasiun Duku Atas. Seluruh penumpang diminta untuk melakukan rapid test. Dari hasil rapid, diketahui 4 orang yang positif terindikasi COVID-19. 4 orang ini kemudian langsung diisolasi sementara di dalam tenda untuk melakukan tes PCR di laboratorium mobile. Laboratorium mobile milik BIN ini mampu memproses lebih dari 1.200 sampel, sehingga pemeriksaan masif di transportasi umum bisa jadi upaya efektif memutus rantai penyebaran corona. Sekarang kita mengupdate kasus corona yang ada di dunia dan juga di Indonesia. Kita lihat dari worldometers.info, per hari ini ada total 3,7 juta coronavirus cases atau kasus coronavirus di seluruh dunia, di mana 258.000 diantaranya meninggal dunia. Namun berita baiknya adalah 1,2 juta ini berhasil sembuh. Dan kalau kita lihat dari angka 3,7 juta kasus positif corona di seluruh dunia, di peringkat pertama masih ditempati oleh Amerika Serikat dengan total kasus 1,2 juta dan hari ini ada kurang lebih 407 kasus positif baru yang ada di Amerika. Sementara kalau di Indonesia, kita lihat datanya di Indonesia berdasarkan update terbaru dari Jubir Pemerintah untuk Penanganan COVID-19 Ahmad Yuryanto, hari ini total sudah ada 12.438 kasus positif di Indonesia, di mana untuk hari ini pertambahannya ada 367 kasus. Dari 12.000 kasus tersebut, yang masih paling banyak ini adalah kasus positif di DKI Jakarta, kemudian disusul oleh Jawa Barat, Jawa Timur, dan juga Jawa Tengah. Nah, selain itu, Sobat Kompas TV, dari 12.000 kasus ini, 9.000 orang diantaranya masih menjalani perawatan, sementara ada 895 orang yang meninggal, dan berita baiknya adalah 2.317 orang dinyatakan sembuh. Namun demikian, Sobat Kompas TV, kalau kita lihat dari adanya penambahan 367 kasus, ini berarti masih ada penularan yang berada di sekitar kita. Oleh karena itu, kami tidak jemu-jemu untuk mengingatkan untuk selalu melakukan protokol kesehatan, seperti menggunakan masker, rajin mencuci tangan, dan juga menjaga jarak sosial atau social distancing. Semoga kasus ataupun pandemik COVID-19 ini segera berlalu. Itu dia 3 berita terfavorit kita untuk hari ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan share. Saya Feni Sinuraya, sampai jumpa.